saya Safrijal. Saya kebetulan saat ini masih mengajar di SMA Negeri Satu Langsa. Di SMA Negeri Satu Langsa, pelajaran sosiologi. Sebelumnya saya kuliahnya bukan di ilmu pendidikan, tetapi ilmu sosial, fisik, ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, tapi saya bilang kuliah kita ngajar juga, ngajar di KMSN, SMP dan juga SMA. Tapi sebenarnya minta maaf yang suara agak, dari beberapa minggu yang lalu Pak, diajak kemari karena suara hilang, asik merepet aja. Istilah. Oke. Nah, waktu kuliah waktu kuliah di ilmu sosial dan politik jurusan sosiologi, kemudian dipercaya sebagai wakil BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dan juga mengajar. Sejak kuliah daftar pegawai negeri lolos. Daftar pegawai negeri lolos itu sebenarnya sebuah musibah ketika itu, karena ada beberapa tawaran yang lain. Karena kenapa musibah? Nah, pegawai negeri itu sebenarnya musibah bagi siapa? Bagi mereka yang aktif kreatif. Karena kita ditentukan jamnya, jam sekian selesai. Ya. Jam 8 masuk, jam 2 pulang. Pekerjaan kita jelas. Nah, ini musibahnya. Bagi kita yang ingin pekerjaan yang banyak, ingin buat ini, buat itu juga bisa. Enggak bisa. Jadi kalian bagi yang ingin menjadi pegawai negeri, ya silakan. Tapi harus pegawai juga. Bagi yang tidak ingin pegawai negeri juga boleh. Tapi harus disiapkan mulai dari sekarang. Ya. Mulai dari sekarang, bukan nantinya. Kami sering diskusi dengan itu ketika tidur, setidaknya kan siapkan dulu besok ngapain. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak mempersiapkan besok itu kita ngapain, kita akhirnya menjadi batu loncatan ke orang lain. Serius loh, ini contoh ya. Yuk kantin yuk. Ya, mau, kasih mau kan? Kenapa? Karena ada tujuan. Tapi bagi yang ada tujuan, yuk kantin, bentar buat makanan. Yuk kantin, bentar saya pikir konsep ini dulu. Karena sudah ada tujuan hari ini, siap ini, siap ini kayak gitu. Ada nggak demikian? Ada. Yang tidak ada demikian itu musibah pada hari ini. Selanjutnya, pernah diskusi tentang masalah bonus demografi. Kan pernah nggak dengar apa itu bonus demografi? Dengar pernah ya? Pernah dengar? Bonus demografi? Waktu SMA. Apa itu bonus demografi? Menunjak. Gimana? Melonjaknya? Benar. Ada yang lain? Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu banyaknya manusia yang usia produktif daripada manusia yang tidak produktif. Manusia produktif itu dari umur 17 tahun sampai dengan umur 49 tahun dan lebih kurang. Artinya saat ini Indonesia itu sedang menghadapi itu. Artinya apa? Artinya satu daerah itu begitu banyak usia produktif daripada usia tidak produktif. Bisa kamu jabarkan kalau banyak usia produktif dan tidak produktif itu apa yang terjadi? Apa? Kok langsung pengangguran? Gimana? Kalau banyaknya usia yang produktif dan dia mau melakukannya itu akan menciptakan hal-hal yang bisa kalau sama produktif, misalnya seperti kami nanti suasana kami produktif, tapi bisa menciptakan bersama masyarakat yang meningkatkan tentang sosial masyarakat, misalnya manfaat lahan, misalnya di lahan ada lahan yang kosong atau lahan yang kita seperti rawa, misalnya manfaatkan itu supaya tidak jadi musibah bagi masyarakat bangsa. Jadi sebenarnya kami ada
misalnya kalau kami produktif kan bisa memanfaatkan, tapi kalau nggak produktif itu akan ya tidak ada biasa nggak ada yang hal yang dimanfaatkan. Nah, bagus. Kalau saya ada absen nilai, saya posisi nilai kok. Ada lagi lain? Ya apa? Kalau menurut saya, kalau bonus demografi itu bagaikan mata uang dengan dua buah sisi, Pak. Di sisi lain kita punya SDM yang banyak kan. Kemudian di sisi lain juga perlu adanya profesionalisme terhadap manusia-manusia yang produktif itu. Kita kan di era 4.0 mengarah ke 5.0 kan. Nah, itu kan dituntut adanya soft skill, ada skill gitu. Tapi kalau yang nggak ada ini, pasti nanti ujung-ujungnya lapangan kerja untuk dia juga bermasalah. Jadinya pendapatan negara juga berkurang, kualitas manusianya juga berkurang gitu. Bagus. Berkat apa sudah kedua? Selain itu apa lagi? Yang bahayanya. Yang bahaya itu enggak? Ini contoh nih, ini bangunan ini kan dibangun oleh orang-orang produktif ya, gitu. Dalam satu bangunan berapa orang? 100 orang misalnya. Di kampung ini yang ada manusia produktif itu 100 orang. Tertampung nggak dalam 100 orang? Tertampung 100 orang di kampung ini semuanya bekerja, tertampung nggak? Kalau 100 orang itu Ya, tertampung. Karena 100 orang ini diperlukan, 100 orang yang ada. Sekarang 100 orang diperlukan, yang ada 1.000 orang. Yang seharusnya satu orang bekerja itu gajinya sampai 2 juta, tetapi karena ada 900 orang dari pengangguran, karena begitu banyak orang yang produktif, berani nggak yang punya pekerjaan ini menawarkan gaji 500.000 mau bekerja nggak? Nggak mau, banyak yang antri. Berani nggak? Dan sedang terjadi sekarang ini. Saya Parama itu sedih begitu cerita sama kawan-kawan, kebetulan kepala dinas kesehatan satu angkatan. Nah, sekarang kebetulan di sekolah juga ada yang menerima kasih surat lamaran pekerjaan, di bawahnya ada pernyataan materai siap dia menerima gaji. Ngapain bekerja pada gaji juga? Kenapa dia mau memberi surat demikian? Kenapa? Karena kalau rasanya kalau dan kerja itu kayak jadi omongan orang, jadi saya aku punya kerjaan gitu. Itu dampak dari mana? Dampak dari apa? Bonus demografi tadi. Bagi orang yang siap menghadapi itu, baguslah mereka. Jadi orang-orang yang sangat luar biasa. Bagi nggak siap, selesai lagi. Bekerja bukan mendapatkan uang, tapi bekerja menghabiskan uang. Ya enggak? Iya. Iya. Dan sudah terjadi. Sedangkan belum melonjak. Sedangkan sudah terjadi. Apalagi nanti sudah melonjak. Nah, ini kamu akan menghadapi. Nah, jadi akhirnya apa? Apa yang harus kita persiapkan demikian? Apa harus kita persiapkan? Ini sekarang kamu ini sekarang ini. Kuliah adalah salah satu sarana media untuk mempersiapkan itu. Ya. Jangan dipikir yang harus kita persiapkan adalah selalu hard skill. Bisa buat ini, bisa buat itu, bukan cuma itu. Tapi juga perlu soft skill, karakter. Karakter yang bagaimana? Karakter yang bisa melihat peluang. Kuliah mengajarkan itu. Kalian jurusan apa nih? PGSD? PGSD. Kamu yang sudah masuk jurusan ini, ketika kamu benar-benar mendalami PGSD, itu peluang besar. Jangan mematikan, misalnya menutup peluang kerja kamu. PGSD harus masuk SD. Bukan cuma itu, harus sekolah ngajar di SD. Bukan cuma itu, membuat inovasi pendidikan terbaru, melihat peluang-peluang terbaru. Dan itu ada di kampus, nggak ada di luar. Di mananya ada di kampus, Pak? Di mana ada di kampus? Dengan kamu diskusi dengan teman-teman kamu, tanyakan dengan dosen-dosen kamu, itu pasti akan digambar apa yang diperlukan oleh masyarakat nanti bagi anak-anaknya. Kan gitu.
sehingga bisa kamu buka peluang-peluang kerja, bukan kerja di bidang SD, tapi bisa membuka peluang kerja. Dulu itu kalau saya lihat kawan-kawan di Medan, bulan ada kuliah S1 di Ulimalan Kusalen, terus ngomongnya S2 di Kusum. Itu kawan-kawan banyak ngajar les, di rumah-rumah. Tapi sekarang sudah sedikit. Berapa? Sudah ada online kali. Nah, kembali lagi. Ketika kamu ada target, ada peluang. Target itu ada 3. Ada jangka pendek, Pak bilang tadi ya, saya bilang tadi. Jangka pendek apa? Hari ini saya siapkan ini. Akhirnya apa? Hari ini kamu tahu mau ngapain aja. Itu harus disiapkan. Siapkan buat makalah ini. Harus bisa teori ini, harus bisa buat ini selesai. Hari ini, jadi ketika ada orang lain ngajak sana kemari, bukan berarti tidak mau, tapi kamu ada target untuk hari ini demikian. Yang kedua, jangka panjang. Jangka panjang apa? Cita-cita. Cita-cita kamu ngapain? Apakah kamu ingin mengajar cuma di sini, di Kota Langsa? Atau kamu balik lagi ke Medan? Jujur sih. Ya, itu yang lomba-lomba itu yang lomba yang pernah kita ikuti, itu hanya sebagai indikator supaya bisa ngajar di luar. Jujur, target sebenarnya dari dulu di pesantren, ketika teman-teman satu angkatan itu kuliah ke luar negeri, karena kita tidak ada uang, nggak mungkin kuliah ke luar negeri. Ini saya nggak kuliah ke luar negeri, mengajar ke luar negeri. Hal mustahil ketika itu. Asal mengajar di luar negeri. Yang penting mengajar di luar negeri. Mustahil. Ketika itu saya kan mustahil. Jadi saya baca profil mereka, profil orang-orang yang mengajar di luar negeri. Ngapain mereka coba? Apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka bisa mengajar ke sana? Rupanya harus mengumpulkan prestasinya sesuai dengan yang diminta. Waktu menikah saya sempat tanya sama istri, ini kalau misalnya nanti kita ke luar negeri, ikut nggak? Ada bulog. Bahasa Inggrisnya nggak pas. Serius nggak pas bahasa Inggris. Itu 2007 itu pernah di waktu itu ada waktu 2007 itu ada dari tim PNPN Mandiri itu di UKSOI Solo Salatiga. Di Salatiga sempat kita menang menulis format pemberdayaan masyarakat. Itu undang ke Solo Salatiga setahun itu hampir sebagian yang muslim cuma 2 orang. Saya dengan orang Jambi, dan akhirnya diajak lagi ke Selandia Baru karena nggak bisa bahasa Inggris, nggak jadi. Jadi akhirnya apa? Ini udahlah, nggak bisa. Tamat S1, tes pegawai. Jadi karena waktu itu lihat peluang bisa keluar dari guru itu. SIRN itu udah lama, ngajar luar itu udah lama. Artinya sudah ada, cuma dulu itu direktur itu nggak terbuka, comot-comot di kampus. Kalau saya dibuka di kampus ya mau pergi tes lah. Jadi akhirnya apa? Jadi tes guru lulus, ikut akta. Dan jadi guru nggak bisa jadi, ya udah aja tapi nggak bisa itu, nggak bisa. Kalau nggak ada jiwa guru selesai. Mengajar ruang AC panas, macam saat ini. Mengajar lebih panas. Iya, ruang AC panas dulu. Nggak bisa. Jadi guru itu karena apa yang dihadapi itu siswa, apalagi kan SD. Iya. Kalau nggak sabar selesai, hancur orang.
marah, pasti akan ini. Tapi nggak boleh. Nah, kan selalu belajar teori, tapi nanti harus tahu prakteknya. Nah, kita kumpulkan indikator yang waktu itu kumpulkan indikator supaya bisa keluar dari apa indikatornya. Kumpulkan, dan itu jangka panjang cita-cita. Semua yang dilakukan, semua yang saya lakukan ketika itu tujuannya apa? Supaya ada profil yang dibangun. Profil yang saya bangun pribadi, prestasi ketika itu tujuannya buat apa? Ketika tes luar negeri itu sudah ada profilnya. Jadi pas lihat, oh ada ini, pasti tidak akan banyak ditanya. Walaupun bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya kurang, tapi nggak terlalu banyak ditanya bahasa Inggris. Karena pas lihat profil itu aja, kurang yang ini, tetapi bisa ditambahin yang lainnya. Dan itu cita-cita jangka panjang. Kalian harus ada itu. Bukan berarti harus belajar luar negeri. Ada cita-cita jangka panjang. Cita-cita jangka panjang harus sesuai dengan cita-cita jangka pendek yang hari ini yang kita harus ada itu. Kalau nggak ada, itu nggak bisa. Susah. Ada macam lukis. Siapa sih cita-cita dia? Ada cita-cita dia jadi apa? Jadi wali kota. Ada? Nggak ada waktu itu. Nggak ada. Yakin nggak ada. Itu jarang. Dalam 1000 ada satu. Dalam 100.000 cuma ada satu orang. Tapi kita lihat yang secara makro. Nah, kalian harus ada itu. Dan yang ketiga adalah cita-cita abadi, masuk surga. Ingin nggak? Ingin pastinya. Saya ingin masuk surga, salah nggak pernah, ibadah nggak pernah. Itu nggak akan ada. Nggak akan bisa. Dan itu harus ada. Ketika sudah ada, maka akan terbentuknya karakter kamu. Itu dia. Oke, gitu dulu. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Bagaimana ketika orang target jangka panjangnya itu bertolak belakang dengan jangka abadi? Panas nih. Oke. Ketika ada target jangka panjang bertolak belakang dengan jangka abadi, ada enggak? Ada. Ketika kita minim akan pengetahuan. Serius, ketika minim akan pengetahuan. Ini contoh. Kamu mau zikir, saya pakai contoh. Ketika kalian mau zikir, pas waktu anak kamu harus masuk kelas. Contoh. Bagi orang yang berpersepsi bahwa cuma zikir yang bisa kita masuk surga, akhirnya dia akan meninggalkan kelas. Ada nggak orang sibuk zikir tapi tinggal kelasnya tinggalkan? Tapi dia makan gaji dari kelas. Akhirnya anak-anak dosa. Gimana? Nah, maksudnya maka perbanyaklah ilmu untuk bagaimana kita bisa masuk surga nanti sesuai dengan agama masing-masing yang sinkron dengan jangka panjang. Oke, ada contoh spesifik yang ingin kamu jelaskan? Kan Pak, orang kan setiap orang tuh ingin masuk surga. Ya. Dengan cara bersedekah dengan surganya. Tapi dia mendapatkan pekerjaan yang haram. Itu kan pekerjaan itu yang haram. Bisa seperti menjadi penyanyi. Itu kan haram kita apalagi bekerja di depan lagi. Nah, itu bagaimana? Itu ini contoh. Oh, itu contohnya. Ada yang tanya di sini. Ada yang tidak jadi penyanyi di sini. Bagus. Iya. Jadi penyanyi rohani. Penyanyi rohani yang ingatkan Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau istilah orang aja itu sifat tak 24 raja.
sekali tebas dua ini, dua apa? Dua yang luka. Ya, pekerjaan jangka panjang sekali dikerjakan langsung juga bisa ada amalan di hari-hari akhirat kelak. Nah, sekarang yang kamu harus siapkan apa? Yang pertama yang harus kamu siapkan kamu sebagai guru adalah pemahaman kamu terhadap peraturan-peraturan keguruan. Itu wajib ya. Itu wajib. Peraturan tentang masalah guru harus kamu pahami. Yang kedua, tulisan. Bukan bagus tulis, bukan itu maksudnya. Bagi kamu yang sudah masuk universitas, itu wajib bisa buat makalah sendiri. Wajib itu hukumnya. Kalau enggak, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kamu akan minta disuruh buat sama orang lain. Beruanglah orang lain, beruang. Dan bagi kamu yang pinter buat tulisan, maka kesempatan untuk membuka peluang ke makin ini kasus sendiri. Saya nggak ngajak plagiat, Pak. Di sini nggak ada yang plagiat, Pak. Nggak ada yang plagiat, yang nggak ada yang ketahuan plagiatnya. Itu harus wajib. Ketika kamu sudah ada skill sesuai dengan S1, yakinlah kamu akan mudah mendapatkan pekerjaan, mudah sekali. Apalagi di era bonus demografi dan memperbanyak jaringan. Ada berapa persentase orang sukses itu? Hampir sedikit, persentase sedikit dari lulusannya, Pak. Lulusan tidak menentukan kesuksesan, tapi skill, soft skillnya, karakternya itu yang selalu menentukan kesuksesannya. Soalnya jaringannya. Membentuk soft skill bagaimana? Membaca yang pertama. Membaca apa? Biografi orang-orang sukses pasti. Kamu baca biografi orang sukses, jangan asik baca biografi siapa itu artis-artis. Asik buat TikTok segala macam, bukan. Bukan nggak boleh? Boleh. Oke, ada lagi pertanyaan lainnya? Ya. Karena Pak Demi harapan, ya kita demi harapan dari sejak dewasa kita demi harapan. Apakah Pak Demi harapan Bapak yang dulu nggak mungkin tercapai bisa dicapai sekarang? Bisa. Bisa. Serius bisa. Itu saya masih ada catatan tuh Pak. Lama. Catatan waktu dulu, waktu sekolah dulu. Memang target saya memang harus keluar negeri. Target memang harus keluar negeri waktu itu. Tapi semoga bisa jadi pergi ya. Ini nggak bisa pergi karena pandemi cuma ada diundur. Bisa, tetapi banyak tantangan. Hal biasa. Nah, untuk tercapai itu bagaimana? Itu tadi. Aktivitas kamu hari ini harus sesuai dengan cita-cita kamu nanti. Jangan cepat kali ingin wow. Ini contoh, ada pengalaman saya. Kawan itu, ini begitu pulang dari Solo, itu ada beberapa kawan buka LSM, waktu itu kan pas masih ada BRR, banyak yang saya dadakan buat program ini program itu banyak. Kemudian waktu itu saya diajak untuk PNN mandiri karena itu masih lugu karena diajak untuk koordinator Sumatera Utara. Itu ada beberapa orang kami pulang dari sana, Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, PNN mandiri. Karena masih lugu, nggak mau. Mungkin kalau sekarang mau, karena banyak gajinya. Waktu itu masih fokus untuk belajar. Dibilang, ini kalau misalnya kamu kerja, kuliah belum siap, kuliah nggak siap. Rupanya iya ada kawan yang demikian. Nah, pulang dari sana, ditawarin itu
ditawarin beberapa LSM di Biro itu, udah LSM Adab namanya, lumayan digaji, lumayan besar, disuruh keluar dari guru. Waktu itu ada sekitar 4-5 juta itu sudah bersih, rumah tangguh semuanya. Tapi tetap tidak mau karena fokus dari guru. Karena ada cita-cita ingin keluar negeri dengan mengajar. Dengan mengajar. Memang waktu itu sudah ada ingin. Dan itu kan tantangan soalnya. Perintahan. Mungkin kalau sempat ambil itu nggak bisa jadi sekarang ini, nggak bisa. Puas, kayak enggak, tapi puas. Nah, kawan-kawan yang terjebak dengan itu yang terjadi apa? Kuliah nggak siap, mobil dijual, tanah dijual sekarang. Dulu mereka kuliah sudah naik mobil sendiri, ada kebunnya, sudah baru. Sekarang mobil dijual, tanah dijual. Sedih tidak? Tidak seheboh dulu. Itu karena kenapa? Ada dosen saya juga, ada dosen. Itu dia lagi kuliah 3. Pas lagi kuliah 3, dia pulang kemari untuk apa? Untuk buat disertasi. Disertasi dia tentang masalah ulama yang ada di Aceh. Pulang kita ditarik, diajak untuk ngambil data. Dia telepon sama adik meetingnya. Di World Bank ada meetingnya. Apa nih? Bang, ini ada penelitian 1M, pemberdayaan masyarakat janda, tsunami dan konflik. Dia langsung tahu aja janda. Siapa janda? Begini bu, ada. Nah, iya, penelitian tentang masalah dan juga pemberdayaan sekalian 1M nih, waktu itu suruh emang. Oh ini pasti diajak nih kan, pasti diajak. Saya orang sebelum mesti diajak yang selalu. Tapi apa katanya? Ja, ini belum siap S1, ini belum siap S3, sudah ada tawaran. Tawaran aja besar, staf ahli, nggak diambil. Tawaran untuk pemberdayaan itu, penelitian pemberdayaan 1M, tidak diambil. Tahu kenapa alasannya? Alasannya adalah belum siap studi, sudah ada tawaran. Belum siap studi, belum bisa S3, sudah banyak tawaran. Karena dilihat kalau dia ambil studinya tidak akan pernah selesai. Fokusnya kapan? Nggak cari uangnya. Selesai studi baru dia cari uang. Fokus kumpulkan ilmu, baru nanti menyebarkan ilmu. Ada nggak kawan-kawan kamu yang terjebak sedang kuliah tiba-tiba dia bekerja? Oh, banyak. Ada yang sukses bukan? Ada. Tetapi mayoritas gagal. Ada yang bukan? Ada. Tapi secara persentase lebih banyak yang gagal. Bukan nggak boleh. Bekerja boleh, selama tidak mengganggu studi. Fokus studi. Kamu yang sudah masuk, ada rencana pindah jurusan? Enggak ada ya? Enggak ada juga yang lain yang tiba-tiba mau pindah jurusan. Ada yang bisa? Ada. Bukan nggak ada. Ada yang bisa? Ada. Seperti jurusan kami itu banyak menyesal begitu. Mau masuk kemana sosiologi? Nggak tahu mau kemana. Akhirnya apa? Tergantung dia. Karena dia menyesal, dia tidak mau belajar. Keluar pun nggak mau, belajar pun nggak mau. Surga nggak nyampe, neraka pun nggak nyampe. Ya kan? Karena menyesal. Jadi ya harus bagaimana? Harus bagaimana? Memahami takdir. Pasrah tapi tak rela. Itu yang tak boleh. Nggak boleh itu. Kalau sudah gigitlah sampai putus. Kalau sudah menyeramlah sampai mudah bilang yang basah. Sampai bisa berenang. Iya.
sampai bisa. Kalau enggak akan bisa apa-apa kalian. Sekarang itu mau tidak mau kamu harus siapkan itu, wajib hukumnya. Apalagi semester 5 ya? Iya Pak. Semester 5. Lagi semester 6. Setelah ini semester 6. Nanti siap kampus, siap ini, siap apa namanya, siap S1, menyesal. Serius loh, nyesal nih dia. Jadi bagaimana? Siapkan, mau nggak mau harus siapkan. Apa yang harus siapkan? Bagaimana menjadi guru yang seharusnya. Satu, baik itu secara teori kamu kuasai maupun secara praktek. Pak, saya nggak bisa ngajar. Serius saya bilang, ada yang di sini nggak bisa ngajar? Ada, yakin saya. Ada. Waktu ngajar marah aja. Pertama masuk sampai keluar marah aja. Ada yang ngajar ngomongnya itu aja. Ada. Hari ini masuk ngomong itu, besok masuk ngomong itu lagi. Itu aja. Ada orang nggak ada. Dan kalian hadapi itu. Akan mengalami. Jadi bagaimana seharusnya? Siapkan dari segi materi bukan uang, ilmunya, baca. Dan praktikkan. Pak, praktikkannya bagaimana kalau kita nggak ada kelas? Praktikkan sendiri boleh, kamu videokan sendiri boleh. Ketika kamu nggak siap mengajar di kelas, maka carilah peluang-peluang mengajar yang bukan di kelas. Bukan cuma les, banyak sekali. Kumpulkan beberapa kawan kamu yang aktif, kreatif, dan mau dan bisa. Kenapa enggak buat seperti ruang guru? Enggak mustahil itu. Kamu menguasai PPKN, saya menguasai IPA, saya menguasai IPS. Oke, kita buat seperti ruang guru. Allah ada gitu. Iya, ada kayak gitu. Ada. Saya nggak bisa buat media. Kolaborasi dengan orang IT. Kolaborasi, buat. Ya Pak kan? PKN oke dia, IPA oke, IPS oke, buat di ruang guru. Buat satu video itu nggak perlu berulang-ulang nih ngajar itu. Bagi kamu yang tidak berani mengajar dalam kelas, harus siapkan sekarang. Kalau nggak siapkan sekarang, selesai. Ingat ya, kamu hadapi nanti bonus demografi. Nah, kuliah hari ini tidak boleh menyesal. Kalau sudah menyesal, tidak boleh lagi keluar. Kayak gitu. Mau nggak mau baca? Nggak mau baca, diskusi. Nggak mau diskusi, lihat ini. Ya, video tentang masalah kedua. Dan itu harus kamu lakukan. Dan pasang target. Ke depan saya mau jadi apa? Jangan target itu yang tinggi-tinggi, jangan setengah-setengah. Yang hebat, yang wow, yang mustahil, yang mustahil terus. Serius. Karena ketika kita buat target yang mustahil, tidak sampai mustahil mendekati. Ya. Sebenarnya bukan ke Mesir tujuannya, ke Arab Saudi, tapi karena nggak ada. Ya, karena nggak ada, itu kebetulan ada. Ada di Jepang, ada di Korea. Kalian semua Korea kan? Kira-kira Korea. Biasanya kalau bukan Korea itu India. Sudah bilang saja. Ya, ada atau nggak ada? Ke Jepang, Korea, India itu ada keluar negeri. Ada yang Rusia. Ada yang Rusia, ada yang Turki, ada. Iya ada. Turki ada. Kalau nggak salah saya kemarin setahun yang lalu kan buka. Setahun lalu itu ada santri dulu, siswa dulu. Sudah di Turki. Ada yang di Azerbaijan. Di Azerbaijan juga. Turki gratis kuliah. Kuliah keluar negeri itu ada banyak yang gratis. Ada pun bisa target sekarang, mungkin masih ada 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi ya? Nggak yakin ya? Oke, 1,5 ya. Saya pegang kata Roni, 1,5. Setahun, ada yang tahu, oke bagus.
keluar lah, DU berarti. Ada yang bisa. Nah, siapkan sekarang. Serius, siapkan sekarang kalau kamu ingin lanjutkan kuliah ke luar negeri. Begitu banyak itu kampus-kampus luar negeri. Ini ceritanya yang santri, yang siswa dulu yang dia kena barisan. Dia target ya, siapa S1 ke luar negeri, nah kemana ke luar negeri? Jangan ke Asia. Ya. S2-nya. Akhirnya apa dia? Kuliah apa? Selesai kuliah, dia belajar bahasa Inggris. Dijual tanahnya apa? Dijual tanah. Diminta sama mamanya, mak, minta harta warisannya. Belum ada. Dia iya. Untuk mau kuliah keluar dia. Mana cukup kuliah keluar, ada dijual buat negeri. Ya ada buat dijual. Kemana? Bukan kuliah belajar bahasa Inggris, fokus belajar bahasa Inggris. Akhirnya tes kuliah keluar, masuk ke Azerbaijan, pinggiran dengan Rusia. Nembus kuliah sana, gratis. Kenapa? Karena dia mau persiapkan untuk les bahasa Inggrisnya dulu. Iya. Yang ke Turki gratis juga. Ke Korea ada yang tapi belum ada kawan yang di Korea. Semua kalian ada yang mau ke sana. Ya. Yang ke Jepang gratis selama kita mau. Yang jadi masalahnya adalah informasi kita tidak mau cari. Kenapa informasi nggak mau cari? Karena tidak ada cita-cita. Saya cukup bilang saja Pak, ngapain jual batagor selesai. Ya. Karena pas cerita orang keluar jual batagor banyak uang kan, ada 4 cabang, lumayan kan? Kenapa enggak di Mesir ataupun di Turki ataupun di Korea jual batagor? Apa enggak kan? Jual batagor. Kebab banyak di Turki, somai nggak banyak di Turki. Turki datang kemari jual kebab apa? Kita ke sana jual somai. Bakso bakar. Nah, artinya bukan jualan di sana, kuliahnya di sana. Nah, harus ada target. Tidak ada yang mustahil. Ketika kamu cita-cita kamu itu tinggi dan kamu kerjakan itu hari ini sesuai dengan cita-cita kamu, ada planningnya, itu yakin akan sampai. Tidak sampai pas di titiknya, di pinggir-pinggirnya sampai. Nah, karena waktu itu pengennya ngajar di Mekah itu ada 2, jadi ada di Jeddah dengan di Mekahnya sendiri. Di Jeddah di Mekah. Bergerak pas lulusan nggak ada di situ, yang ada di Mesir yang ada. Nah, di Mesir, di Kinabalu Malaysia, di Jepang. Nah, jadi karena pinginnya ke sana, nggak sampai sana, agak minggir-minggirnya boleh sana. Karena demikian juga. Ini masih ada waktu. Pikir saya harus bagaimana? Siap kuliah, kawinkah? Atau nikahkah? Nikah dulu, Bang. Ataupun harus jadi ini dulu. Iya, harus S2. Jangan langsung S3 ya. S1 langsung S3. Istri ya, langsung S3 S3. S2 dulu. S2 nggak bisa tiba-tiba. Sekarang harus kamu siap. Masih ada waktu sekarang, masih ada waktu. Yang KTP dia aja ada berapa? Yang KTP bukan aja berapa orang? Dan yang bukan Aceh. Ada juga. Yang Aceh ada beasiswa BPSDM. Ya, yang di dalam negeri. Yang nggak ada beasiswa lainnya juga. Ada. Itu kalau nggak salah saya itu ya waktu itu di Australia. Iya, Australia itu fokus kedua provinsi waktu itu, provinsi Aceh dengan provinsi Papua, banyak beasiswanya. Sekarang kamu harus apa istilahnya, harus cari informasi ya. Cari informasi kenapa? Harus ada motivasi, ada target ya. Sekarang harus ada target. Oke, ada pertanyaan sebelumnya?
Nanya aja nih, mau nanya nggak enak, saya lagi nanya. Jadi Pak, tentang sampai yang tadi ini ada orang. Iya orang. Iya Pak. Ya, cita-citanya itu menjadi istri pimpinan Dayaksa. Nah, jadi dia statusnya itu kuliah. Ketika dia seandainya dia menerima lamaran tersebut, kuliahnya batal karena nggak diizinkan. Seandainya dia ditolak, gagal jadi cita-cita dia juga Pak. Nah, susah bos Semaragama ya. Cita-cita yang jadi mesti pimpinan pesantren. Kalau pesantren kecil jangan, pesantren besar. Yang kedua, semuanya itu bisa dikompromi nikah. Kasih tahu sama suami, calon suaminya, mau jadi punya istri yang, karena kan nanti yang mengelola itu bukan cuma pimpinan pesantrennya aja. Nanti kita buka lagi cabangnya yang perempuan. Yang perempuan dia saya pegang, yang laki udah abang aja. Atau dibalik, janganlah dibalik, jangan. Bisa. Nggak, hanya bisa dikompromikan. Siapkan S1. Siapkan S1. Oh ya, ada kawan yang kuliah yang lolos itu. Dia lulus kawan, ambil dia beri. Perempuan 4 orang lolos pegawai 3K, nggak ambil ya, pergi sana. Dibilang kenapa harus pergi ke sana? Ini menjanjikan pegawai. Kalau saya masuk jadi pegawai, saya cuma bekerja di sekolah orang. Ini cita-citanya apa? Kalau ke sana pulang saya bisa buka rumah sekolah sendiri, saya jadi kepala sekolah. Jelas nggak tujuannya? Jelas. Ada tujuannya dia. Bagi ada tujuan, udahlah saya bekerja aja sama orang, nggak mikir lagi. Biar orang mikir saya kerja aja jadi babuki lah. Iya, iya kan? Lebih ke bertahan hidup sih Pak. Nah, Lebih ke bertahan hidup. iya, bertahan hidup. Ada yang ajak suaminya perempuan, ajak suami, nggak ada raja dulu, dia ajak suaminya. Begitu menikah, ajak suaminya. Ada punya anak 2, suaminya melahirkan di sana, di luar. Sekarang udah pulang kan? Iya. Ajak suaminya. Kalian juga bisa berkarir. Kalau suami kamu ya karena model kamu aja ada pekerjaan yang kurang jelas, sampai di sana pas kamu kalkulasi, abah lebih banyak di sini bang, berdasarkan kayak mana? Oke lah, ikutlah. Saya ngapain di sana? Udahlah, jual mie Aceh kan jadi. Artinya lebih cukup di sana. Nah, yang penting satu Pak, ada target, ada motivasi, ada target kamu ngapain kamu nanti tamat di sini. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ya. Jadi kan tadi kan Bapak menjelaskan kalau misalnya kita lagi studi nih, tapi ada tawaran kerja, kita lebih alangkah baiknya fokus ke studi lagi. Jadi ada Pak teman saya, abang-abang gitu, dia pas sebelum tamat kuliah itu ada tawaran kerja karena memang dia pintar Pak. Tapi dia tolak karena menyelesaikan studi dia. Tapi setelah studi malah nggak ada peluang kerja Pak. Itu apa karena dia kurang target aja atau gimana? Kenapa? Karena targetnya bekerja, bukan membuka pekerjaan. Bukan nggak ada banyak kayak gitu. Contoh nih, kita kan nggak tahu buku tani kita ya. Tahu nggak kamu hari ini bagus, besok nggak bagus. Tamat kuliah diputusin sama pacar, selesai. Ada nggak kasus demikian? Ada. Sekarang begitu putus dengan pacar, selesai hidupnya. Akhirnya apa? Mentok. Nah, oleh sebab itu perlu apa? Perlunya kawan-kawan yang inspirasi. Kawan-kawan kamu perlu berdiskusi, jangan hilang. Tamat kuliah karena tadi bukan tadi Bapak bilang, bukan kan? Ada juga kawan Bapak lulus karena fokus studi, tamat studi rupanya nggak dapat pekerjaan. Coba lihat latar belakangnya, kenapa? Maaf ya, ada yang nyambung, terjebak dengan sabun.
terjebak. Waktu kuliah, fokus kuliah, pas akhir kuliah, stres mikirin skripsi, dia ajak jalan-jalan sama kau yuk, kita refreshing dulu. Tenang ya. Selesai. Akhirnya cita-citanya hilang udah jalan. Ada yang karena putus pacaran, ada yang karena masalah keluarga. Kalau kamu diputusin, kesempatan kamu buat dia nyesal nantinya. Itu sebagai motivasi. Dia putusin saya, lihatlah pacar dia, jadi anak buah saya nantinya. Besok akan siap, nyesal dia. Jadikan motivasi. Kamu dihina sama tetangga kamu karena maaf ya, karena strata mungkin rendah. Karena strata kamu mungkin ada kejadian strata rendah, akhirnya dipandang selama. Lihatlah, suatu saat akan saya buat bukan balas dendam. Matanya jadi motivasi. Jadikan motivasi. Jadikan motivasi. Nah, itu dia. Yang pembina pesantren tadi, oh dia lah nanti 3 pesantren saya pegang. Adapun yang tekenkan sah pesantren saya, itu. Ya. Jadi pesantren nggak mau, saya akan buat pesantren sendiri nantinya. Pesantren yang sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Itu. Dan ibaratnya hidup ini perlu motivasi. Dari mana dapat motivasi? Yang kita bilang tadi. Dari mana? Membaca, berdiskusi dengan kawan-kawan, lihat orang-orang sukses apa yang dia lakukan, lihat video-video yang menggugah inspirasi, mengubah rasa. Itu dia. Jangan asik lihat nonton film Korea, layanan putus, layanan putus. Akhirnya lihat orang, lihat laki semuanya macam si ini. Kalau lihat ada perempuan yang agak dikit lah, ini dia. Enggak nonton, tapi ke kantor itu dicerita sama orang. Di rumah itu cerita, duduk lagi ada acara perempuan-perempuan lagi masak, cerita lagi putus. Enggak ya? Kalau dulu kalian kelas apa itu? Apa Anandi tapi ada yang cerita apa itu yang ramalan Roy apa itu? Nah, ramalan itu. Nah, itu kelas mereka itu. Nggak nonton, dengar cerita. Itu dia. Nah, ingat. Ingat apa? Ketika ada sesuatu, jadikan itulah motivasi. Putuskan dengan oleh pacar kamu itu sebagai motivasi bahwa nanti dia akan kita buat menyesal. Siap buat mereka menyesal? Siap. Banyak dengan aku semuanya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Oh. Dinas lah. Iya. Terus ayat. Satu lagi ya. Ini kan ada program daripada Institut Pendidikan Adi Makarim yaitu Kampus Mandar itu. Kami rasa kami belum mampu untuk macam nanti karena kami rasa ini peluang untuk praktek sebelum dari kursus sesungguhnya itu akan merupakan tindakan yang tepat atau masalah. Gimana? Kami rasa kami belum memiliki kemampuan yang bagus untuk mengajar. Jadi ada peluang itu untuk dapat kampus mengajar itu mengajar di SD terkecil 3T. Jadi kami juga program tersebut itu apakah termasuk kita salah dalam tindakan atau kita memanfaatkan anak sebagai bahan percobaan? Enggak, ini dia. Ini kan persepsi sebenarnya. Persepsi. Ketika kita nolong orang, ada yang bilang baik kali dia nolong orang. Ada yang bilang caper dia. Ada banyak itu. Banyak. Ada semacam ada. Kalau udah bapak itu masuk, sosok buat tidak apa benarkan yang fokus campur. Ada nggak? Ada. Nggak perlu diopen. Kita itu
positif sih. Oh ya, kamu lihat kawan-kawan kamu yang ini, kamu ingat waktu SD, SMP, SMA, kawan-kawan kamu yang sering ngejek-ngejek. Siapa sosok ambil lukisan dulu. Yuk nanti, bentar warna mau ambil lukisan itu dia. Ada nggak? Ada. Kamu ingat kawan-kawan itu ya. Jadi nggak orang, nggak jadi sebelum besar. Nggak jadi. Artinya nggak jadi dari segi pendidikan. Mungkin dia jadi apa? Jadi doki sawit di kampungnya. Tapi dari segi pendidikan nggak. Sebagian besar demikian karena kenapa? Bagi orang-orang yang open itu, yang saya cerita 2 orang tadi ya, kayak barisan ketuk itu orang open. Nggak open dicerita, sabar kalian mau sekarang. Ya. Udah masuk saja itu, udah. Kali memang gitu diri dia. Memang menang lagi, memang menang lagi. Contoh. Ini mau doa Aceh ngomong. Mau doa Aceh nggak? Enggak, karena pas lagi hilang suara. Mau doa Aceh nggak Bapak ketika? Mau diajak morning. Tetapi dengan mau doa motivasi. Waktu ke Solo di beberapa kegiatan sengaja ngomong mau doa Aceh, sengaja dimendokkan. Kenapa? Karena selesai acara pasti datang orang Aceh. Hai, ada Aceh yang? Pada malam, lihat tunggu. Ada mana saya jemput? Mau kemana? Mau kemana-mana saja ketika kita tahu identitas kita, menampilkan identitas kita, pasti orang yang sesama identitas satu kampung, satu daerah pasti akan lebih welcome, kan demikian? Iya. Serius, waktu kegiatan sering ada dijemput. Iya, gua Aceh. Dijemput sama perwakilan apa daerah. Kalau misalnya kalian mahasiswa Aceh, masyarakat Aceh dijemput karena dia tahu kita bawa orang